Halo semuanya, pernah nggak sih Anda mikir apa sebenarnya yang ada di balik aplikasi yang kita pakai setiap hari? Di video penjelasan kali ini, kita bakal jalan-jalan menelusuri evolusi dari otak dan tubuh sebuah perangkat lunak. Tenang saja, kita bahasnya santai kok, langkah demi langkah. Jadi, buat Anda yang mungkin bukan seorang programmer, nggak usah khawatir, penjelasan ini gampang banget buat dipahami. Nah, Anda pasti pernah ngalamin ini. Aplikasi favorit yang lagi asik-asiknya dipakai tiba-tiba error. Atau update satu fitur baru aja butuh waktu yang lama banget. Bikin frustrasi kan? Percaya atau enggak, masalahnya itu jarang ada di permukaannya. Akar masalahnya seringkali justru ada di arsitektur yang mendasarinya. Itu dia biang keladinya. Biar nggak bingung, ini dia peta perjalanan kita di Explainer ini. Kita mulai dari dasar arsitektur perangkat lunak, lanjut ke domain-driven design, transisi dari berlapis ke heksagonal, perdebatan monolitik versus layanan mikro, tantangan sistem terdistribusi, dan kita tutup dengan kesimpulan. Langsung aja ya, kita masuk ke bagian pertama, dasar arsitektur perangkat lunak. Kalau kita bicara soal perangkat lunak, coba deh bayangkan, itu seperti membangun sebuah gedung sungguhan. Butuh pondasi yang super kuat supaya nggak gampang ambruk kan? Nah, pendekatan tradisional yang paling sering dipakai itu namanya arsitektur berlapis. Bayangkan kode-kode program ini disusun rapi ke atas seperti kue lapis. Setiap lapisan punya tugasnya sendiri-sendiri. Dan, ini yang penting, lapisan tersebut sangat bergantung pada lapisan yang ada tepat di bawahnya. Biar lebih kebayang, umumnya ada 4 lapisan di kue lapis ini. Paling atas ada lapisan presentation. Ini tempat Anda pencet-pencet tombol di layar HP. Begitu tombol dipencet, permintaannya turun ke lapisan aplikasi yang bertugas ngatur lalu lintas. Turun lagi ke lapisan domain, nah disinilah otak atau aturan bisnisnya berada. Dan terakhir, mentok di paling bawah, ada lapisan infrastructure atau database tempat data Anda benar-benar disimpan. Alurnya benar-benar lurus ke bawah. Sekarang, mari kita melangkah ke bagian kedua, domain-driven design. Kita akan perbesar sedikit fokus kita ke lapisan yang benar-benar paling krusial, aturan bisnis atau si domain itu sendiri. Ada satu pepatah terkenal di dunia teknis nih, bunyinya, DDD dimulai dengan memahami domain. Struktur folder hanyalah efek samping. Maksudnya apa sih? Artinya, desain software yang kokoh itu bukan cuma soal nulis kode yang mutakhir, tapi tentang seberapa paham kita sama masalah bisnis di dunia nyata yang mau kita pecahkan. Pahami dulu bisnisnya, kode. Kunci utamanya di sini adalah sesuatu yang disebut bahasa yang sama. Coba bayangin, kalau tim pembuat kode ngomongin istilah A, tapi tim ahli bisnis nangkepnya B, wah pasti kacau balau sistemnya. Perangkat lunak yang tangguh itu berawal dari manusianya dulu. Mereka harus ngobrol pakai satu bahasa yang sama persis untuk menghindari salah tafsir antara kebutuhan bisnis dan eksekusi teknisnya. Dengan pakai bahasa yang sama tadi, kita bisa menempatkan logika bisnis ini sebagai jantung dari sistem kita. Domain-driven design ini benar-benar memaksa aturan bisnis buat jadi jantung yang terus berdetak di tengah-tengah aplikasi. Jantung inilah yang mendikte semua hal lain di sekitarnya, bukan malah sebaliknya. Bisnis harus selalu jadi yang pegang kendali. Lanjut ke bagian ketiga, dari berlapis ke heksagonal. Terus pertanyaannya, gimana cara para insinyur melindungi si jantung bisnis yang berharga ini dari gangguan teknologi luar yang terus berubah-ubah? Nah, kalau arsitektur berlapis yang lama tadi mengandalkan ketergantungan vertikal dari atas ke bawah, model heksagonal ini mengubah total aturannya. Fokusnya sekarang adalah ketergantungan mengalir secara radial ke arah dalam. Jadi semua elemen teknologi justru harus mengarah masuk ke jantung bisnis, menjaga si jantung tetap mandiri dan nggak bergantung sama teknologi luar manapun. Keren kan? Biar gampang, model ini sering banget disebut pola port dan adaptor. Bayangin arsitektur heksagonal ini semacam perisai pelindung yang menjaga jantung domain Anda. Di perisai ini ada colokan-colokan atau port. Kalau sistem luar mau masuk dan berinteraksi, mereka wajib pakai yang namanya adaptor sebagai penerjemah sederhana. Hasilnya, logika inti Anda tetap murni, aman, dan terlindungi. Terus apa sih untungnya perisai heksagonal ini di dunia nyata? Banyak banget. Pertama, kode Anda jadi jauh lebih gampang diuji karena dia bisa berdiri sendiri. Dan yang paling gila nih, Anda bisa mencabut seluruh sistem database lama Anda dan menggantinya dengan teknologi yang benar-benar baru tanpa perlu menyentuh satu baris pun dari aturan bisnis inti Anda. Benar-benar anti pusing buat tim teknis. Oke, kita masuk ke bagian keempat, monolitik atau layanan mikro. Kita udah ngomongin soal jeroannya, sekarang coba kita mundur sedikit untuk melihat gambaran besarnya. Ini ngebawa kita ke perdebatan paling panas di dunia perancangan sistem saat ini. Kita mulai dari arsitektur monolitik. Coba bayangkan,
Monolitik ini sebagai satu gedung pencakar langit raksasa, semua komponen bisnis, logika, dan aneka fitur ngumpul jadi satu, berbagi ruang dan memori yang sama persis di dalam kesatuan bangunan yang masif itu. Nah, sekarang bandingkan dengan layanan mikro. Kalau monolitik itu satu gedung raksasa, layanan mikro ini ibarat sebuah kompleks perumahan luas yang isinya gedung-gedung kecil yang terpisah. Poin utamanya di sini, setiap layanan punya gedungnya sendiri-sendiri, dan masing-masing memegang kunci berangkas database-nya sendiri secara privat, sangat terisolasi. Perbedaan mencolok ini menciptakan sebuah pertukaran. Layanan mikro ngasih Anda fleksibilitas yang sangat luar biasa. Kalau satu layanan butuh diperbesar kapasitasnya, Anda bisa melakukannya secara independen tanpa mengganggu layanan lain. Tapi sebagai gantinya, Anda mengorbankan kemudahan manajemen data konsisten yang secara alami langsung Anda dapatkan dari kesederhanaan sistem monolitik. Dan ini membawa kita ke bagian kelima, tantangan sistem terdistribusi. Mendengar ide memecah aplikasi raksasa jadi puluhan layanan kecil memang kedengaran sangat canggih ya. Tapi hati-hati, langkah ini justru memunculkan yang namanya mitos sistem terdistribusi. Banyak yang bikin sistem dengan anggapan kalau jaringan internet itu selalu lancar, nggak ada delay, dan biaya mindahin data itu nol. Kenyataannya, tentu tidak semulus itu. Jaringan pasti ada kalanya gagal, dan mengoordinasikan puluhan layanan ini butuh tenaga teknis yang luar biasa besar. Menjaga semuanya tetap teratur itu benar-benar jadi tantangan berat. Bayangin aja menjaga data tetap sinkron pas ada transaksi pembayaran yang harus ngelewatin beberapa layanan terpisah, itu rumit banget. Kalau satu layanan tiba-tiba putus di tengah jalan, Anda harus tahu persis gimana cara membatalin proses di layanan lainnya biar datanya tetap valid. Ini sama sekali bukan tugas yang sepele. Akhirnya, kita sampai di bagian ke-6, kesimpulan dan pilihan tepat. Kita udah jalan-jalan cukup jauh dari ngomongin struktur kode dasar sampai pusingnya ngurusin sistem jaringan terdistribusi. Pada akhirnya, perlu Anda ingat, tidak ada satupun arsitektur perangkat lunak yang sempurna untuk semua kondisi. Keputusan yang baik itu bergantung pada kompromi. Anda harus secara pragmatis mengevaluasi seberapa kompleks bisnis Anda, seberapa stabil aturannya, dan kesiapan tim Anda untuk mengelola kerumitan tersebut. Sebelum kita berpisah, saya mau meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan penting untuk direnungkan. Setelah memahami konsep-konsep fondasi tadi, menurut Anda arsitektur apa yang paling pas untuk mendukung aplikasi dan bisnis Anda saat ini? Apakah Anda sudah berada di jalur yang benar, atau inikah saat yang tepat untuk merancang ulang fondasi sistem Anda? Semoga penyelaman kita melalui video penjelasan ini memberikan Anda pemahaman yang lebih jernih tentang bagaimana perangkat lunak raksasa dirancang untuk bisa bertahan dan terus berkembang. Teruslah belajar, eksplorasi, dan terapkan arsitektur yang paling cerdas untuk proyek Anda. Terima kasih banyak sudah menyimak persembahan by Teknologi Berbicara. Sampai jumpa di explainer berikutnya.